bersama bunga ini. Apa ini? Ini tahu apa? Tentu tas, tapi terbuat dari apa? Yuk. Well, seperti biasanya saya Hasbi Al-Hawarizmi akan mengajak semeton untuk melihat salah satu proses pembuatan dari tas ini ya, yang ada di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini kami akan melihat salah satu pengrajin ya yang memanfaatkan pipa bekas menjadi tentunya kerajinan tangan. Seperti yang saya bawa ini adalah tas yang dibuat dari pipa bekas. Namun, tak hanya tas saja yang dia buat, ada beberapa lampion, kemudian wadah tisu dan lain sebagainya. Ingin lihat bagaimana cara proses pembuatan dari kerajinan tangan ini? Yuk, tetap ikuti terus kami. Kita ingin mengunjungi salah satu pengrajin ya yang dapat menciptakan berbagai macam kerajinan tangan yang unik. Nah, ini dia bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Halo Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, boleh tahu dulu nih siapa namanya Pak? Saya Muhammad Thoyib Ibrahim. Biasa dipanggil Pak Thoyib. Iya, Bang Thoyib juga bisa. Lagi ngapain ini? Ini lagi ngamplas untuk kerajinan dari paralon bekas ini. Menarik nih Bang Thoyib. Iya. Boleh diceritakan sedikit nggak awal mula Bang Thoyib memulai usaha pipa bekas ini? Awal mula kami melihat tumpukan paralon bekas itu di suatu tempat. Kemudian kami berpikir apa ini kegunaan, apa yang bisa dikreasikan oleh paralon bekas ini. Akhirnya kami cari informasi melalui media. Akhirnya ketemu, ternyata berbagai macam pernik bisa dimanfaatkan oleh limbah paralon ini. Termasuk diantaranya bisa juga untuk tas, kemudian tempat tisu, kemudian lampion ya. Kemudian banyak lagi pernak-pernik yang lain, termasuk juga gantungan baju juga kita bikin. Nah, apakah sebelumnya itu Bang Thoyib ini memiliki skill dalam hal ini atau memang belajar otodidak? Otodidak. Otodidak. Iya. Berapa lama tuh waktu untuk mempelajari hal ini? Maksudnya berapa lama? Ya, otodidaknya, belajar otodidaknya lewat apa gitu belajarnya? Oh iya. Kami melihat di YouTube, kemudian kami berpikir, lihat proses-prosesnya itu, kita langsung nangkep gitu. Kemudian kita mulai gitu. Jadi tanpa pikir apa namanya ke depan, ya kita mulai gitu. Oke. Kalau boleh tahu Bang Thoyib nih, udah berapa lama usaha pembuatan di pipa bekas ini? Iya. Alhamdulillah sekarang baru 1 tahun ini. Baru mulai, masih belajar juga. Apakah Bang Thoyib sendiri yang membuatnya atau udah ada karyawan gitu? Dulu pernah ada yang bantu-bantu, cuma ngamplas, motong itu pernah. Cuma sekarang orangnya sudah pergi merantau, ya sekarang ini kami sendiri, ya. Sendiri saja. Kalau boleh tahu nih Bang Thoyib, dari dulu sampai sekarang apakah masih memanfaatkan pipa bekas atau membeli ini? Kalau pesanannya banyak, kita beli. Jadi pernah waktu itu ada yang pesan lampion itu 40 biji. Jadi untuk mencari limbah paralon bekas itu kewalahan. Akhirnya kita beli di toko material. Oke. Dalam seharinya, misalkan buat lampion nih, bisa berapa lama nih waktu dalam membuat lampion? Lampion itu bisa 1 hari kalau kita fokus itu selesai satu lampion. Mulai dari pemotongan, terus pengukiran, kemudian bikin pola pengukiran,
kemudian finishing, ya, selesai 1 hari. Oh, itu Bang Toyib sendiri yang ukir seperti kan kita lihat nih seperti kaligrafi ini sendiri. Ya. Iya sendiri. Boleh tahu nggak Bang Toyib kalau lampionnya udah jadi berapa ya dihargakan ke pasaran gitu? Satu lampion. Satu lampion plus lampu, kabelnya tinggal colok itu kita hargakan dari harga 70 sampai 100 tergantung motif ya, tergantung motif. Mungkin tingkat kesulitannya juga ya. Kesulitannya juga. Lalu kalau produk-produk yang lain itu Bang Toyib itu membargel harganya dari harga berapa tuh? Seperti tas, kemudian tadi tempat tisu itu Bang Toyib itu hargain berapa? Kalau tas kemarin-kemarin itu banyak ada juga yang minat. Kita hargakan itu 120, kadang 100, dari 100 sampai 120. Kalau tempat tisu itu kisarannya dari 70 sampai 90-an. Kalau tempat air itu? Tempat air sama seperti ini, tempat tisu dari 70 sampai 100. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selain produk yang telah disebutkan tadi, apakah ada produk lain yang diciptakan gitu? Nah, sementara ini
Belum ada, hanya kisaran itu saja dulu sementara. Bang Thoyib dalam satu hari itu bisa memproduksi berapa kerajinan nih dalam sehari? Kemampuan kita satu hari ya satu produk. Satu buah produk ya. Misalnya tempat tisu ya sudah sehari itu satu. Itu kan ini belum nanti dipotong, kemudian digaris, kemudian untuk kita tetap mengutamakan kerapian gitu. Karena kerapian ini jadi kunci utama gitu untuk bikin tempat tisu itu sendiri. Lalu ketika produknya sudah jadi, Bang Thoyib, media apa saja atau apa yang digunakan untuk memasarkan? Apakah masih manual atau udah mulai menggunakan media nih? Selama setahun ini kami menggunakan media. Kemudian ada event-event kita hadir di event-event. Alhamdulillah kemarin juga sempat dari kementerian juga pernah datang ke Desa Lantan, jadi produk kami juga dibeli waktu itu ya sama Bapak Menterinya ya, alhamdulillah. Kemudian dari desa juga minat dengan produk kita ya, mereka juga sudah bawa produk kita. Kalau kita kembali nih ya, kalau kita berbicara tentang produk UMKM ini, tentunya kan kalau kita mulai bisnis itu ada jatuh bangunnya. Bisa diceritakan sedikit nggak Bang Thoyib ini kendala yang dihadapi ketika memulai untuk menciptakan kerajinan tangan dari pipa ini? Kesulitannya kayak gimana gitu? Kesulitan membuat dalam membuat ini. Saya rasa kesulitannya tidak terlalu banyak sih. Yang penting kita sudah paham apa yang kita mau buat. Misalnya lampion, kaligrafi. Yang penting sudah ada polanya. Tidak ada kesulitan sih. Tinggal kita ukir. Cuma kami masih kendala, kesulitannya adalah finishing sekarang. Masih rendah. Masih kurang inovasi ya? Inovasi. Mungkin kami akan menggali lagi lah untuk finishing. Sebelum-sebelumnya itu pernah nggak ada niat, wah ini nggak laku-laku nih barangnya, pernah ngumpul harta nggak? Bisa ceritain gitu awalnya? Pernah, sampai berapa itu 2 bulan 3 bulan kan, kita tetap kita buat produk, cuma ndak begitu fokus lah, karena sepi waktu itu. Ya akhirnya ada event-event kita tampil, alhamdulillah barang kita laku. Nah kita mulai lagi bikin, dan ini juga beberapa produk itu baru dibikin seminggu yang kemarin, karena produk kami yang lama sudah habis gitu. Nah, termasuk tempat tisu itu baru belum lama. Dulu bikin banyak tapi sudah alhamdulillah sudah laku semua. Oke. Apakah sudah memiliki konsumen tetap nih, Bang Thoyib? Selama ini belum. Ya di samping event-event tadi ya kita juga menggunakan media termasuk Facebook. Ya. Facebook itu kita posting juga. Alhamdulillah banyak yang ngelirik, banyak yang minat gitu. Hanya datang. Di samping itu juga tamu-tamu ya, kalau ada kami ajak duduk di sini itu. Kalau setiap ada tamu akhirnya melihat minat, akhirnya ada beli juga, pesan juga itu. Oke, ini pemasarannya ini udah sampai mana nih? Apakah udah tembus nih ke luar daerah atau masih sekitar Lombok aja? Ya, sekitar Lombok saja. Berarti belum ke luar daerah. Oke, untuk nextnya ingin coba gitu ya, mencoba ya. Insya Allah kami mau coba. Oke, Bang Thoyib kembali lagi nih, alasan Bang Thoyib bertahan dalam produksi kerajinan tangan pipa ini apa sih sebenarnya? Kan sulit banget nih kita nih bertahan di era sepi kayak gini. Gimana nih motivasinya untuk bertahan dalam suatu bisnis gitu? Pertama saya bertahan karena hobi. Hobi di kerajinan. Hobi di kerapian. Kemudian kami selalu ingin yang kedua, kami selalu ingin memanfaatkan waktu yang luang gitu.
Misalnya kita sudah selesai kerja yang lain, ya mumpung ada waktu kita buat gitu. Ya kita buatlah produk gitu, sambilan gitu. Nah itulah ya, terutama sekali karena hobi, kami senang gitu. Jadi masalah ada yang minat atau tidak itu nomor sekian lah ya. Tapi yang penting saya tetap senang dengan kegiatan ini, kehobian ini. Gitu. Pernah nggak ada komplain tentang barang yang dibuat atau masukan dari masyarakat gitu? Oh, nggak ada yang komplain, cuma mereka alhamdulillah rata-rata memuji satu-satunya lah. Ini langka yang seperti ini begitu, komentar mereka. Gitu. Termasuk di desa sedesa Lantan inilah, rata-rata komentarnya begitu. Tidak ada langka sekali yang membuat seperti ini. Terus kalau boleh tahu dulu modal awal dalam membangun usaha ini tuh berapa ya Bang Taib, yang diingat aja gitu? Modal sangat minim, cuma kita awalnya pipa bekas ya, kemudian masih alat sederhana dulu, belum kita pakai mesin ya, belum kita pakai silet, pakai pisau dulu ngukirnya ya. Akhirnya kita dilirik ada beberapa teman, kemudian kita diberikan bantuan untuk beli mesin. Alhamdulillah kami bisa beli mesin juga. Barulah pakai mesin sekarang anunya. Apakah dulu itu memang lampiannya udah didesain kayak gini Bang Taib, atau masih manual gitu, masih nggak ada corak gitu? Awal mulanya kayak gimana? Apakah memang udah kayak gini gitu? Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya, karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelestar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Karamai. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Lampion yang dibuat, kemudian detail-detail dari coraknya, apakah memang kayak gini dari awalnya atau enggak? Tidak, karena pipa itu kan belum berbentuk, misalnya kaligrafi ya belum ada kaligrafi di lampion itu. Jadi kita potong, kemudian kita ada pola dari itu fotokopi atau kita print lah. Misalnya suatu pola apa itu lapas lah, kata-kata. Nah kemudian pola itu kita tempel di lampion. Kemudian kita ikuti dengan alat ukirnya. Nah, setelah itu baru dia berbentuk, gitu. Berbentuk. Ya polos awalnya, nggak ada pola. Lalu untuk lampunya ini, lampu yang kayak gimana digunakan dalam lampion ini? Jenis lampunya? Jenis lampu ya bebas saja. Kadang-kadang peminat atau pembeli itu kadang-kadang tidak pakai lampu, nanti saya beli lampu sendiri katanya. Kadang-kadang dia juga pesan juga yang merah warnanya itu. Ya lampunya tidak terlalu besar muatannya, itu antara 2 watt sampai 3 watt lah untuk lampion ini. Jadi tidak memakan listrik yang banyak lah itu. Nah, untuk inovasi nih tentunya ya Pak. Iya. Apakah berapa nih dulu pendapatan awal bersih lah gitu lah Pak sampai sekarang, apakah ada peningkatan atau gimana? Dari awal hingga sekarang ini, gimana yang dirasain peningkatan penjualannya? Ya, peningkatan masih standar. Ya, masih normal lah. Karena kalau berangkat dari pipa bekas, ya tentu keuntungannya bisa dirasakan lumayan. Tapi kalau sudah mulai beli pipanya, ya itu kan sudah modalnya sudah inilah. Beda ya? Beda lagi. Tapi harga tetap kita bedakan juga, tergantung motif dan kerumitan kita membuat suatu produk. Nah, kalau pipa bekasnya ini sebenarnya dapat dari mana awal-awalnya nih pipa bekasnya? Baik, pipa bekas kami keliling. Di sini kan ada kali, biasanya sering terjadi banjir. Kemudian ada pipa yang tebal, itu pipa PDAM itu kan sering terbawa arus. Ya, kita cari gitu. Itu yang pertama, kita keliling nyari. Yang kedua, kita informasikan ke teman-teman yang di sini, terutama di dusun. Kalau ada yang nemu pipa bekas, tolong dibawakan. Ya, kita kasih uang rokok lah gitu. Ya, itu teknis pengumpulannya untuk pipa bekas. Lalu sejauh ini apakah klien itu bisa request motif apa yang diinginkan atau memang langsung dari bapaknya ini yang buatkan? Selama ini belum ada request untuk motif, tapi kebanyakan motif yang sudah ada. Nah, apapun yang dia temukan di sini, ya, kalau dia minat udah langsung. Gitu. Tapi ada rencana nggak buat bebas request gitu? Bisa request insya Allah, motif yang bebas request. Masih diupayakan ya? Masih diupayakan. Yang terakhir nih, kiranya apa sih harapannya Bapak untuk kedepannya dalam usahanya ini? Harapan ke depan pertama, mudah-mudahan dengan kreativitas yang kami lakukan ini bisa berkembang, terutama di dusun kami.
ya anak-anak mudanya yang nganggur ya terutama sekali itu yang pertama kali harapan kami ya bisa dicontoh lah bagi teman-teman atau para pemuda pengangguran. Yang kedua, harapan kami ke depan supaya instansi terkait ya dari pemerintahan ya supaya memantau lah atau mendatangi apa yang kami kerjakan ini, termasuk kreativitas ini, supaya apa daya liriknya lebih luas gitu. Itu harapan kami. Yang ketiga ya kami ingin mengembangkan usaha ini secara kolektif. Tentunya ini tidak lepas dari bimbingan pemerintah gitu. Baik itu bantuan modal ataupun alat-alat. Jikalau nanti ini berbentuk kolektif, ya tentu kita butuh peralatan dan modal gitu. Ya supaya pemerintah bisa memperhatikan ini semua. Oke, terima kasih Bang Thaib atas waktunya. Semoga ya nanti usahanya ini semakin berkembang. Amin. Dan tentunya bisa sampai ke mancanegara ya yang diproduksi oleh nasional. Nah, itulah Semeton tadi ya wawancara terkait bagaimana sih awal mula dari pembuatan lampion ini. Nah, untuk selanjutnya kita ini akan melihat ya cara proses pembuatannya nih Bang Thaib. Boleh ya kita melihat nanti proses pembuatannya. Bisa. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, let's go kita lihat cara pembuatannya. Mari Pak Thaib. Ya.